Ada amin semua ya. Jadi mari kita menyambut Natal dan kita diingatkan oleh kabar sukacita ini yang dari surga. Hari itu seorang raja telah lahir. Orang-orang Majus datang dari jauh untuk memberikan persembahan mazmur kemenyan. Bukan hanya itu, mereka datang dari jauh mempertaruhkan nyawanya. Itulah persembahan yang luar biasa. Bagaimana kita menyambut Natal tahun ini? Apakah kita sudah mempersembahkan seluruh hidup kita? Apakah kita mempersembahkan mazmur dan kemenyan? Apakah hanya mempersembahkan receh saja? Saya tidak bicara soal uang. Apakah kita sungguh-sungguh mempersembahkan di akhir tahun ini untuk Tuhan yang maha tinggi, yang begitu mengasihi kita? Apakah selama ini kita sudah mempersembahkan seluruh hidup kita? Semuanya. Mari kita bertobat, saudara. Setiap saat kita bisa mati. Dan Tuhan sendiri yang memperingatkan.
Shalom saudara, selamat Natal. Kali ini kita akan menikmati persembahan dari Komisi Anak, Komisi Wanita, kemudian Komisi Musik, dan juga persembahan khusus dari tim musik kita Mandarin. Pastikan saudara mengikuti terus dari awal sampai akhir, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Inilah GSKI PIK. Persembahan kita buat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari Natal, aku sendirian di sini, yang lain mana ya? Aku tungguin. Oh. Oi,
Oi Jayan. Ya, kamu di mana? Oh ini aku. Ah, di sini. Jayan. Masa kamu gak lihat aku sih yang ganteng Iya. ini? Gimana sih kamu Jayan? Oh iya Jayan. Iya. Ini apa? kan hari Natal ya Jayan Iya, ya? masa lupa enggak? Ini hari Natal. Iya dah, kamu tahu nggak Jayan? Apa tuh? Ngomong-ngomong hari Natal, tahun ini aku dapet hadiah Natal Emang? banyak Jayan. Seberapa banyak kamu dapat? Aku dapet mainan baru lagi Jayan. Waduh, kamu sombong sekali. Banyak banget Jayan. Pokoknya seru. Nanti kamu harus cek ya Jayan sama aku ya. Siap. Iya. Boleh aku main nggak? Boleh dong. Kamu tahu aku dapat apa? Apa? Kamu dapat apa emang Jayan? Aku dapat makanan dan minuman yang sangat banyak, enak sekali. Wah, bagus sekali Jayan. Iya Terus dong. kamu makan semua itu? Oh, tidak, aku bagi-bagi juga. Tapi pantesan aja kamu gendut Jayan. Makan mulu sih. Aduh, mulai deh kamu. Kita, lihat deh, di situ ada Jayan dan Sunio, kita sambarin yuk. Hai teman-teman. Ya, hai teman-teman. Halo. Halo. Ini kan hari Natal ya. By the way, Jayan, kamu tahun ini dapat apa? Aku dapat makanan dan minuman yang sangat banyak, enak sekali. Makan mulu dia. Emang kamu dapat apa? Kalau aku tahun ini aku dapat sepatu balet baru dari orang tuaku. Wow. Wah, keren sekali. Iya, bener tuh. Kalau kamu emangnya Suneo, kamu tahun ini dapat apa? Wah, tahun ini kamu tahu nggak aku dapat apa? Apa tuh? Aku dapat mainan baru. Hebat. Banyak sekali pokoknya. Keren-keren. Nanti aku kasih lihat ke kalian. Wow. Ngomong-ngomong Natal ya. Tapi kita ada satu teman kita yang murung nih kelihatannya. Sedih kayaknya nih. Iya. Nobita, emang kamu tahun ini dapat hadiah Natal apa? Aku tidak dapat Natal. Nggak dapat kado apa-apa. Ya, Oh, nggak emang dapat kado dia Jayan. Nggak dapat sepatu, baju, tas, jepitan rambut yang bagus. Enggak. Ya gimana sih? Kasihan sekali kamu. Gak seru banget Natal masa gak dapat hadiah. Teman-teman, tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau Natal itu sungguhnya bukan tentang hadiah, tetapi tentang kita menyiapkan hati kita tuh Tuhan. Betul. Oh, Masya. Kata siapa kamu? Di sekolah minggu ya? Iya bener, Emang kata siapa kakak yang sekolah ngomong? minggu. Ih, kakak sekolah minggu cerita begitu minggu lalu. Masa? Kalian gak inget Iya, ya? kan gak inget ya, lupa ya. Kayaknya aku juga gak inget deh Jayan. Ih, kalian gimana Aku sih? tidur Jayan. Aku makan ya. Tuh Aduh, kan, ketahuan kalian deh. gimana sih? Oh. Shalom Ya, adik-adik. Aduh, ada apa ini? Kakak melihat dari tadi sepertinya ada keributan kecil. Memangnya ada apa? Iya, ini nih enggak. Kak, Nobita tahun ini nggak dapet hadiah dari orang tuanya. Oh iya ya, kakak tadi sudah mendengarkan. Kakak mau ingatkan kepada kalian, di hadapan Tuhan bukan sepatu baru, baju baru yang dilihat, tapi Tuhan melihat hati kita. Dia ingin melihat perubahan di dalam hati kita di hari Natal ini. Yang tadinya jahat, tidak dengar-dengaran, jadi baik, jadi taat, jadi anak yang menyenangkan. Itu yang Tuhan mau. Emang ada ayatnya kok. Kakak pernah kasih ayatnya waktu itu, bahwa Tuhan datang, Dia ingin memperbarui hati kita supaya jadi hati yang baru. Di dalam Yehezkiel pasal yang 36 ayat 26, firman Tuhan berkata seperti ini, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Tuhan datang, Dia melihat hati kita, Dia rindu hati kita itu diperbarui. Itulah persembahan Natal yang sejati, yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Nah, kalian ingat gak lagu yang kakak ajarin minggu lalu? Judulnya bukan sepatu baru. Ingat. Ya, itu lagunya bagus sekali. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Iya, Kita Kak. Oke. Oke Kak. Iya. Bukan sepatu
berikan kepada Yesus. Tapi hati yang suci dan hidupku yang baru yang ku berikan kepada Yesus. Di hari Natal ini ingin ku persembahkan hidup yang baru kepada Yesus. Nakal tidak lagi, malas tidak lagi, Yesus telah mengubahku. Susah
you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You were there like no other. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so, so good, yeah. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good, yeah. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good, yeah. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, yeah. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good, yeah. With every breath that I am able, I'll sing of the goodness of God.
Segala suku bangsa bersukacita merayakan Natal, kehadiran Juru Selamat dunia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua bersuka di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut Sang Raja. Menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut Sang Raja. Menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhan Raja. segala raja. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut Sang Raja. Pulau-pulau, pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhanlah Raja. Segala raja. Pulau-pulau bersuka cita. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan. Amin. Sebab Yesus Tuhanlah Raja. Segala raja, segala suku bangsa memuji Tuhan. Indonesia bagian barat memuji Tuhan, diwakili oleh suku Batak. Puji Majahoba, puji Majahoba. Saya puji Majahoba. Puji Majahoba. Saya puji Maja. Sekali lagi katakan puji. Puji Majahoba. Saya puji Majahoba. Puji. Puji Majahoba. Saya puji Maja. Sama-sama katakan pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon. Amin. Gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhanlah Raja. Segala raja. Perwakilan dari Pulau Jawa. Suku Jawa memuji Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Monggo mas puji Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo mas puji Gusti. Gusti Yesus juru. Monggo mas. Monggo mas puji Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo mas. Amin. Gusti Yesus juru wilujeng. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon. Yes. Amin. Gunung-gunung bersorak. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhanlah Raja. Segala raja. Segala bangsa memuji Tuhan. Bangsa Tionghoa,
Orang-orang Chinese memuji Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan buat Allah kita, amin. Segala suku bangsa datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon, yes, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Indonesia bagian timur, orang Ambon memuji Tuhan. Haleluya. Sio manise, sio manise, katong puji Yesus. Sama-sama katakan, sio manise, katong puji Yesus. Sio manise, katong puji Yesus. Sio manise, katong puji Yesus. Sama-sama katakan, pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon, amin, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, bumi pun bersuka menyambut sang pulau-pulau, pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon, amin, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji sebab Yesus, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Sama-sama katakan, mari puji Tuhan. Puji Tuhan, biar semua kita bersuka. Amin. Kita semua bersuka cita, sebab Dia Tuhan kita yang agung. Dia mau datang untuk menebus kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dia Tuhan kita, dan Tuhan yang gagah perkasa. Haleluya. Semua kita naikkan pujian ini. Amin. Semua bersuka, semua bersuka, umat pilihan serta bala.
dari pulau dan benua akan terdengar pujian-pujian bagi Allah kita. Amin. Amin. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria, in excelsis Deo, excelsis Deo, excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Katakan Laskar Kristus, Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya, pujian surga dan dunia semua diterimanya. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis. Gloria, sama-sama katakan Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Kita surga bergema, telah lahir Raja Mulia. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Kita surga, kita surga bergema. Amin. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir. Bangsa-bangsa bangkitlah, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahiran kita surga bergema, kita surga bergema.
lagi katakan, cinta surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Dia Tuhan kita, Dia yang termulia, dan Dia telah hadir. Dia selalu siap untuk memberkati kita. Yesus, Engkau permataku. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Amin. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang, segenap hati Kau ku puja, segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji-Mu, Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia, luruh di hadapanmu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Biar Dia menjadi permata hati kita satu-satunya. Amin. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang, segenap hati Kau ku puja, segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji-Mu, Engkau besar, maha agung
Tuhan, menyambut kebenaran firman-Mu, biar lebih dari semua hasrat kita mau ikuti kehendak daripada Bapa kita di surga. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku
Shalom saudara sekalian. Kita bergembira menyambut Natal. Tapi mari kita siapkan seluruh keberadaan kita untuk menyambut Natal dengan benar. Kita akan mendengar firman Tuhan dari seri Natal yang kelima dengan tema Man of God. Tapi untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Itulah sebabnya Tuhan Yesus inkarnasi menjadi manusia seperti kami, agar kami semua menjadi anak-anak Bapa di surga, Man of God. Berkati channel GSKI Pantai Indah Kapuk, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Juga berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada, baik yang ada di dalam Jakarta maupun yang ada di seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada hari Natal, itulah kejadian yang hanya sekali seumur hidup, sepanjang sejarah manusia. Inkarnasi itu terjadi bukan pada waktu hari Natal, tetapi pada waktu Roh Anak Allah yang Maha Tinggi masuk ke rahim Maria, menjadi sigot, menjadi benih manusia. Itulah inkarnasi itu terjadi. Dan inilah peristiwa yang tercatat dalam sejarah. Artinya bukanlah mitos, tetapi fakta sejarah. Dan manusia telah jatuh dalam dosa. Tetapi Bapa di surga sangat mengasihi manusia. Itulah sebabnya Ia mengutus putranya yang tunggal. Inkarnasi ke bumi ini. Jauh-jauh dari surga, melintasi semua langit. Melintasi jagat raya. Dan Ia sampai ke planet bumi. Masuk ke rahim Maria. Mengosongkan diri menjadi manusia. Sama seperti kita. Inilah yang luar biasa. Manusia yang seharusnya binasa, tetapi masih dikasihi oleh Allah. Ketika Adam mula-mula jatuh dalam dosa, lalu Kejadian 3 ayat 15. Ini sudah pernah kita bahas di sesi pertama, seri pertama Natal. Proto-evangelium. Dan penggenapannya adalah pada waktu Roh Allah, Anak Allah turun ke bumi. Menjadi janin di rahim Maria. Itulah penggenapan dari proto-evangelium. Kabar baik yang pertama. Setelah proto-evangelium ribuan tahun bahkan bisa lebih. Itulah inkarnasi yang kita peringati sebagai Natal hari ini. Hari itu harusnya seluruh dunia bersukacita menyambut kedatangan itu. Tetapi para malaikat menemui para gembala di padang. Waktu itu malam hari gelap. Tiba-tiba para gembala melihat sinar yang terang dan mereka takut. Tapi malaikat berkata, "Jangan takut. Sebab kamu beroleh berita kesukaan yang besar." Ya, bisa kita bayangkan gak malam itu? Inilah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita baca dahulu Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-10 dan 11.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Saudara, mari kita bayangkan malam itu sunyi, gelap gulita, belum ada listrik. Tapi ada malaikat, para malaikat turun dari surga dengan bala tentara surga. Mereka memuji-muji Allah. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini manusia harusnya selalu memuliakan Tuhan. Kita sering mendengar suasana Natal. Ada lagu yang sering sekali dinyanyikan, yang mengajak semua kita bersuka cita. Hai dunia, bersukalah, Tuhan telah lahir. Beri hatimu kepadanya. Nyanyi sekalian alam, nyanyi sekalian alam, nyanyi, nyanyi sekalian alam. Mestinya seluruh alam bernyanyi, memuji Tuhan. Harusnya ya. Tapi ironinya, tidak semua manusia berkenan kepadanya. Ironinya hari itu yang datang menyembah sang bayi agung, juru selamat, justru datang dari jauh. Mereka datang mempertaruhkan nyawanya, menempuh perjalanan yang sangat jauh, membawa harta bendanya untuk menyembah sang juru selamat. Itulah orang Majus. Ironi sekali, para rabi, para nabi, ahli Taurat, orang Farisi, mereka tidak peduli. Bahkan mereka tidak tahu akan hal itu. Tapi orang Majus, ahli perbintangan, kemungkinan ini seorang astrolog loh. Ia melihat satu bintang yang istimewa. Dan mereka mengerti ada seorang raja yang akan lahir. Dan raja ini bukan sembarang raja. Tidak seperti raja di bumi. Ini raja alam semesta. Raja dari langit. Raja dari surga. Orang Yerusalem gempar mendengar hal itu. Termasuk Raja Herodes. Raja Herodes berusaha menipu orang Majus ini. Nanti kalau kau bertemu dengan bayi itu, beritahukan kepada kami. Kami akan datang menyembahnya. Raja Herodes ini bohong, yang mau membunuh sang raja itu. Karena ia tidak mau posisinya tergantikan. Hari ini peristiwa itu sudah 2000 tahun berlalu. Bagaimana kita meresponi Natal? Banyak orang meresponinya dengan bersukacita, pesta pora, melakukan tradisi Natal. Hari ini kita hidup di zaman ini, bagaimana kita meresponi Natal? Kita perlu bertanya kepada kita semua, pada diri kita masing-masing. Tuhan tidak mengingini berbagai macam persembahan, jangan salah. Coba kita baca 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus
13 ayatnya yang ke-3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, persembahan ini bukan 10% saja loh. Membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, semuanya dibagikan. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ada amin semua? Saudara sekalian yang pengertiannya masih harus memberi persepuluhan, apalagi minta dibalikin sama Tuhan, dibalas. Bertobat hari ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita, apapun yang ada pada kita, kita persembahkan semuanya. Bahkan tubuh kita dibakar sekalipun, itu pun tidak ada gunanya. Kalau kita tidak memiliki kasih. Apa itu kasih? Kita harus ingat hukum yang terutama yang diajarkan Tuhan Yesus. Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap semua yang ada pada kita, dan mengasihi sesama kita sama seperti mengasihi diri sendiri. Kalau seseorang tidak melakukan hal itu, semua persembahanmu itu tidak ada faedahnya. Persepuluhan, janji iman, buah sulung, semua tidak ada gunanya. Kalau kau tidak punya kasih yang dimaksud Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Amin ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu dari tahun ke tahun merayakan Natal tapi masih tidak mengerti. Mari kita belajar. Mari kita kosongkan semua yang ada pada kita. Premis-premis, pengertian-pengertian yang dahulu. Kosongkan lebih dahulu. Tuhan Yesus memperingatkan. Jikalau seseorang tidak mengosongkan dirinya, melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tak dapat jadi muridku. Makanya itulah penjelasannya. Mengapa banyak orang Kristen tidak jadi murid Tuhan? Tidak seperti Tuhan. Hidupnya tidak beda dengan orang dunia. Bahkan lebih jahat. Sudah mendengar kebenaran. Tapi iri hati terhadap sesamanya. Tapi berani rasis. Tapi berani sombong. Tapi berani jahat sama sesamanya. Tapi berani buat hoax. Tapi berani memfitnah. Menyebarkan berita bohong kemana-mana. Periksa hatimu. Kalau kau jahat, kau ditolak Tuhan. Siapapun kau. Ada amin ya, saudara. Ini momen penting bagaimana kita harus meresponi Natal dengan benar. Sebab semuanya itu tidak ada faedahnya. Tubuhmu dibakar saja tidak ada faedahnya. Kalau kamu tidak punya kasih. Banyak orang di dunia ini salah. Ketika melihat orang berdosa, wah dia mau hukum seolah-olah mau bunuh orang berdosa itu. Itu sifat setan itu. Kalau ada orang berdosa itu kita harus ampuni. Ya. Coba kita periksa diri kita sendiri apakah kita masih seperti itu. Semua kita buat dosa kayak gak pernah buat dosa saja. Kayak malaikat saja kau yang di surga. Tiap hari buat dosa. Nipu ke kiri ke kanan. Ngomongin orang ke kiri ke kanan. Waduh, tidak memuji Tuhan dengan tulus. Bisa loh. Setiap hari menipu kesana kemari, jahat sama sesama. Tapi waktu di gereja memuji Tuhan, haleluya katanya. Ini orang yang sakit jiwa ini sebenarnya. Saya lihat orang-orang seperti ini ya. Saya bingung, tidak mengerti. Mengapa ya dia bisa begitu ya? Bisa nyanyi memuji Tuhan. Sementara hidup dunianya
lebih jahat daripada orang dunia. Semua orang yang mendengar firman ini, mari kita bertobat, Bapak Ibu. Mari kita bertobat, saudara sekalian. Yang Tuhan inginkan bukan persembahan seluruh hidup kita, tubuh kita ini, tapi seluruhnya termasuk jiwa, roh. Tapi yang hidup berkudus, yang kudus, yang berkenan kepadanya. Itulah ibadah yang benar. Bukan kasih persepuluhan diminta lagi, dibalas Tuhan. Ritual melulu dari dulu. Tidak berubah. Kita baca Matius 12 ayat 7. Matius pasal 12, ayatnya yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau kamu mengerti maksud dari kebenaran itu, maka kamu akan punya belas kasihan. Sebab yang Tuhan inginkan itu belas kasihan. Inilah kesalahan utama orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak punya belas kasihan. Ketika melihat orang berdosa, mereka mau memakai Taurat untuk menghukum mati. Tapi Tuhan memberikan teladan, aku pun tidak menghukum kamu. Belas kasihan yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan. Hari ini kalau orang menghakimi sesamanya, meskipun sesamanya itu berdosa, artinya ia tidak punya belas kasihan. Ia pasti ditolak Tuhan. Nanti ketika ia mati, ia akan mengalami hal yang sama dengan orang kaya yang diceritakan Tuhan Yesus itu. Ia akan kesakitan di alam maut, meraung-raung, tapi tidak ada lagi ampun baginya. Sebab anugerah sudah habis ketika masa ia hidup. Saudaraku, teman-teman, sahabat sekalian, semua umat Tuhan dimanapun berada, mari kita bertobat. Jangan diteruskan kejahatanmu itu. Jangan diteruskan sifat dosamu itu. Termasuk saya sendiri. Kalau saya khotbahkan saya dengar juga. Artinya ini untuk saya juga. Otokritik. Untuk kita semua, untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ikuti firman Tuhan. Ya. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Tuhan ingin kita mengasihi Dia, itulah yang diinginkan Tuhan. Sebab Tuhan menginginkan kita selamat. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita mengasihinya. Sebab barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Jangan cuma di mulut. Coba kita periksa diri kita. Apakah semua yang kita lakukan selama ini adalah dalam rangka mengasihi Tuhan? Ataukah hanya dalam rangka mengasihi diri sendiri? Mau tampil, mau punya sesuatu, mau dihargai sama sesama. Coba kita periksa diri, saudara. Sebenarnya yang namanya praise and worship, pujian penyembahan, itu bukan hanya di mulut. Di mulut termasuk, tapi tidak hanya di mulut. Dalam seluruh hidup kita, setiap hari, baik aku makan, minum, atau melakukan apa saja, lakukan untuk kemuliaan Allah. Itulah penyembahan pujian yang benar. Makanya ya, kalau kita memuji Tuhan, haleluya, itu harus mengalir dari hidup kita setiap hari. Setiap harinya kita memuji Tuhan lewat perbuatan nyata. Barulah ketika kita di gereja, kita bisa memuji Tuhan dengan tulus. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Saudara sekalian, jangan hanya memuji dengan mulut. Ingat, apa yang keluar lewat mulut itu asalnya dari hati. Jadi mulainya dari hati. Ada amin semua ya? Jadi jangan suka memuji Tuhan hanya dengan mulut. Omong doang. Sesungguhnya haleluya itu artinya dari kata halelu dan yah. Halelu itu artinya, hai kalian, pujilah. Yah itu bukan singkatan Yahweh, bukan. Yah itu adalah bentuk konstruk daripada YHWH, Adonai. Ingat itu. Bahasa Ibrani itu bukan seperti bahasa Indonesia. Yahweh singkatannya Yah, bukan. Yah itu adalah konstruk daripada Yud He Vav He, Yud He Waw He, yang kita panggil Adonai. Mengerti ya? Jadi kalau ada orang panggil Yahweh atau Yehova, ya nggak apa-apa, tapi tulisannya yang benar bukan itu. Kita mengerti sih maksudnya. Pujian yang mengalir dari mulut kita itu hendaknya lahir dari ketulusan. Jangan jadi orang munafik. Setiap hari tidak punya kasih. Penuh kejahatan, kelicikan di hatinya. Berani memuji haleluya. Mari kita belajar Bapak Ibu. Setiap hari mari kita mengasihi sesama. Semua orang tidak sempurna. Semua orang buat salah. Ketika ada salah ya kita tegur supaya tidak diulang. Ya. Bukannya merencanakan kecelakaan bagi seseorang. Kita jangan jadi anak setan. Makanya tema Korban Natal ini Man of God. Anak-anak Allah, manusia Allah. Mari kita puji Dia dengan tulus. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, hidup kita ini singkat, waktu berlari begitu cepat. Jangan sampai kita terlambat. Mari puji Dia dengan seluruh hidup kita, saudara. Ya, hidup ini luar biasa. Jangan sia-siakan. Amin ya. Hidup ini puji-pujian
Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya, amin. Hidup ini mengasihi, hidup ini melayani, hidup ini hidup kudus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang menjadi anak-anak Allah, menjadi man of God, menjadi manusia Allah, yang dalam seluruh hidupnya memuji Dia, memuji Tuhan, memuji Bapa kita di surga, dalam perbuatan yang nyata, dan juga dalam puji-pujian yang keluar dari mulut kita. Amin ya Bapak Ibu, Saudara. Saya jadi ingat nubuatan dari Nabi Yeremia. Yeremia 31 ayatnya yang ke-32 sampai 33. Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-32 sampai 33. Saya bacakan ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian yang mana itu? Itu adalah perjanjian di Sinai, yaitu Taurat. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Setelah perjanjian Sinai, perjanjian apa itu? Perjanjian darah dengan Tuhan Yesus. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu sekalian, ini diulang di perjanjian baru. Di Ibrani 8 ayatnya yang ke-10 dan Ibrani 10 ayatnya ke-16. Tuhan tidak menginginkan ritual seperti Taurat. Dahulu diberikan Taurat untuk sementara. Mengapa? Karena bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Masih mentalnya budak. Nggak bisa dibawa ke perubahan akal budi yang batiniah. Tidak bisa, belum bisa. Makanya diberi ritual dengan tabernakelnya. Yang dibahas di kitab Keluaran maupun Imamat panjang lebar ritualnya. Korban domba
darah. Tetapi terbukti, saudara, seluruh generasi Israel tidak masuk Kanaan, mati di padang pasir. Yang masuk Kanaan adalah generasi berikutnya. Rupanya Tuhan memang menunggu generasi-generasi yang taat, yang menjadi anak. Kecuali Yosua dan Kaleb. Tentu saja Musa. Musa sangat istimewa meskipun ia tidak masuk tanah perjanjian. Tapi akhirnya ia sempat ke tanah perjanjian. Kapan itu? Ketika Musa dan Elia ketemu dengan Tuhan Yesus di gunung itu. Ingat? Berbincang-bincang. Ya. Jadi, yang Tuhan inginkan bukan ritual, itu sementara dulu untuk menguji ketaatan bangsa Israel. Yang Tuhan inginkan seperti yang Nabi Yeremia nubuatkan. Jadilah manusia-manusia Allah, anak-anak Allah. Di mana hukumnya Tuhan, kehendaknya Tuhan, pola pikirnya Tuhan ditaruh di hati manusia dan di akal budi manusia. Menjadi manusia yang batiniah, yang menjadi manusia Allah. Inilah tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, agar manusia menjadi anak-anak Allah. Ironi ya, Tuhan ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya, bahkan menolaknya. Tetapi barang siapa menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa apa, saudara? Supaya menjadi anak-anak Allah. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Yeremia. Aku akan menaruh hukumku di akal budimu dan di hatimu. Supaya kita semua hidup mengenakan pikiran perasaan Kristus. Supaya kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Supaya kita berperasaan seperti Tuhan berperasaan. Supaya kita hidup seperti Tuhan hidup. Itu maksudnya, saudara. Pilihannya cuma dua. Mau jadi anak-anak Allah atau mau jadi anak-anak setan. Saya peringatkan ya. Ular itu melingkar di Eden. Hari ini ular itu melingkar di mimbar gereja. Tidak semua gereja. Semua gereja yang tidak mengabarkan kebenaran Injil dengan benar. Itu ada ular yang melingkar di mimbar gerejanya. Mengapa? Si ular modusnya sama seperti dahulu. Menghembuskan hoax. Dahulu Hawa ditipu oleh si ular. Dahulu Hawa ditipunya begini. Sesungguhnya kalau kamu makan buah itu, kamu tidak mati. Itu hoax. Dimakan sama matilah ya. Jatuh ke dalam dosa maksudnya. Sama hari ini. Hoax disampaikan. Wah, itu membinasakan. Itu mensabotase nubuatan Yeremia. Itu sabotase kepada pemberitaan Injil yang murni. Ada banyak orang yang fokusnya mujizat. Dari dulu jualannya mujizat. Hati-hati, saudara. Mujizat sudah terbukti. Mujizat tidak bisa mengubah manusia menjadi anak Allah. Mujizat hanya bisa mengubah manusia pikirannya kalau ke gereja mau dapat mujizat. Bukan mau jadi anak Allah. Itu malah melenceng jauh. Merusak cara berpikir orang percaya. Dahulu bangsa Israel kurang apa? Saya mau tanya. Bangsa Israel melihat laut terbelah. Pernah kita lihat? Tidak pernah. Bangsa Israel melihat mujizat yang tidak main-main, saudara. Laut terbelah. Di siang hari ada tiang awan. Di malam hari ada tiang api. Kehausan
air keluar dari gunung batu. Ini nggak main-main. Setiap sepanjang perjalanannya diberi makan. Diberi makan apa? Roti mana yang turun dari surga. Apakah kurang mujizat itu? Mujizat itu luar biasa. Tapi ternyata Israel tidak taat. Nggak ngefek, saudara. Mujizat baru saja melihat laut terbelah. Langsung komplain. Musa, Musa, kenapa kau bawa aku ke padang pasir? Kamu mau kami mati di sini? Tidak ada makanan, tidak ada air. Enakan di Mesir. Di Mesir ada bawang putih, timun. Ini lucu banget yang diomongin makanan. Bawang putih, timun katanya. Waduh. Itu menghina Tuhan loh. Makanya mereka semua mati di padang pasir. Tidak sampai negeri perjanjian. Ya. Mujizat itu tidak mengubah manusia. Makanya Tuhan tidak mempromosikan mujizat. Jangan salah. Ketika itu Tuhan berbuat mujizat memang perlu. Tapi ada satu kejadian Tuhan menolak orang-orang yang mencarinya karena mujizat. Yohanes 2 ayat 23 dan 24. Hari itu di Yerusalem banyak bangsa dari mana-mana datang ke Yerusalem. Berkumpul. Lalu mereka melihat Tuhan Yesus berbuat mujizat. Dan mereka percaya. Lalu apa Tuhan Yesus responnya terhadap mereka? Apakah Tuhan Yesus, aku senang kamu percaya. Apa begitu? Dibaca yang benar. Tuhan berkata begini. Tapi aku tidak mempercayakan diriku pada mereka. Aku nggak mau sama mereka. Sebab Tuhan tahu mereka semua. Tahu apa? Mereka mencari Tuhan hanya untuk mencari mujizat. Bertobat semua yang carinya mujizat terus. Mujizat itu perlu. Tapi bukan terus menerus. Kalau itu salah. Ya. Amin ya. Di momen Natal ini saya maunya khotbah yang enak didengar, tapi nggak bisa. Inilah yang enak didengar. Amin, saudara? Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah memasukkan pikiran kita ke dalam Alkitab. Terus mengaku-ngaku, aku mendengar suara Tuhan. Bertobat ya, kalau enggak kau binasa kau nanti. Kalau memang mendengar suara Tuhan, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak mendengar, kamu ngarang-ngarang, kamu terkutuk. Aku mendengar suara Tuhan. Saya dengerin aja orang yang ngomong begitu. Loh, yang diajarkan nggak sesuai Alkitab. Wah, bohong ini berarti. Saudara jangan salah mengerti ya. Mujizat saya mengalami. Suara Tuhan saya dengar. Istri saya bingung. Kemarin saya dengar suara Tuhan pagi-pagi. Cuma saya nggak mau cerita. Nanti pribadi aja saya ceritain. Itu nggak mungkin dikarang. Sesuatu yang tidak mungkin. Saya bisa dengar pagi-pagi. Ada satu instruksi, saya bongkar. Bener loh. Waduh, ini suara Tuhan nih. Saya merasa ya, kalau hal sekecil itu saja Tuhan bicara, hal besar pasti Tuhan bicara. Jangan salah mengerti, saudara. Saya mengalami mujizat, saya mendengar suara Tuhan. Tapi saya tidak berani ngarang-ngarang. Cepatlah saudara-saudara yang suka ngarang, aku mendengar suara Tuhan. Kamu ya, kalau kamu bohong, kamu dikutuk Tuhan. Amin ya. Saya terpaksa harus keras, saudara. Sebab lebih baik keras tapi kita semua selamat. Amin ya. Kita kan mau kita semua nanti ketemu di surga. Iya dong. Jangan ngarang-ngarang deh. Apa adanya hidup itu tulus. Bayangkan, aku mendengar suara Tuhan tapi bohong. Tapi lalu puji Tuhan. Mengerikan ini. Makanya banyak orang tidak tertarik ke Kristenan. Karena banyak
Banyak orang yang jadi sandungan, dipakai iblis untuk menyesatkan pikiran-pikiran supaya tidak mengerti kebenaran. Kalau orang tidak mengerti kebenaran, orang tidak bisa jadi man of God, anak-anak Allah. Gak bisa. Ya. Saudara, waktu jalan terus ya. Mari kita bertobat sama-sama ya. Kita juga gak menghendaki siapapun celaka gitu, enggak. Ini bermaksud menegur supaya kita semua, yuk kita bertobat lagi. Ya. Man of God itu tidak dituntun oleh ritual atau liturgi, tapi dituntun oleh kehendak Tuhan. The Lord is my law. Bukan Torah is my law. The Lord, Tuhanlah kehendak. Tuhanlah hukumku. Kan begitu harusnya. Memiliki karakter ilahi. Kalau seseorang jadi man of God, pasti ia bersedia mati untuk Tuhan. Pasti. Kalau orang gak bersedia mati buat Tuhan, ia belum jadi anak Allah. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita mati sekarang, tidak. Tuhan mau kita mati manusia lama kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Jangan sudah ikut Tuhan, puji Tuhan, tapi manusianya manusia lama terus. Makanya ya pelepasan-pelepasan itu gak ada faedahnya sama sekali. Kalau tidak dilanjutkan dengan pemuritan. Sebab ketika seseorang terikat okultisme, kerasukan roh jahat, lalu kita tengking, keluar kau roh jahat. Roh jahatnya keluar. Tapi orang jahatnya masih di situ. Ngerti maksud saya? Lah itu orangnya jahat masih. Gak bisa ditengking orang jahat. Harus bertobat. Ada amin semua ya. Inilah kebenaran yang utuh. Jangan dikurangi. Ada amin ya. Kalau orang benar-benar mengasihi Tuhan dan menjadi anak Allah, ia rela mati. Saudara rela mati enggak? Bukan mati fisik, mati manusia lama kita. Matikan, dari dulu enggak mati-mati. Mestinya ya, kita mengerti kebenaran ini. Mengerti kebenaran ini. Ya. Kitab Mazmur berkata begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Ya, amin saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Begitu saudara. Amin ya. Ingat ya, hidup kita itu pendek loh. Tidak panjang. 70-80 tahun rata-rata. Dan terbukti waktu berlari begitu cepat. Tahun lalu rasanya kita baru Natal. Hari ini sudah Natal lagi. Ya. Sudah lepaskan semuanya. Pandemi ini membawa berkat juga loh bagi sebagian orang. Ada orang yang bercerita sama saya. Gara-gara pandemi ini Pak, saya bisa menemukan khotbah yang benar. Sampai hari ini.
bertobat. Nah, saudara yang sering mendengar kebenaran harus lebih bertobat lagi. Amin ya saudara. Aduh, kalau nggak bertobat sekarang terus kapan lagi? Ya, mari kita jadi anak Allah yang Maha Tinggi. Mari kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Haleluya. Ya, mari belajar saudara, memuji Tuhan dengan tulus. Mari kita katakan sekali lagi. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, mari kita jadi anak Allah, man of God. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun berada, mulai dari jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk, dan juga jemaat online kita yang ada di seluruh dunia, ada di California, di Portland, San Francisco, ada yang di Eropa, di Belanda, di Jerman, ada yang di Hong Kong, di Singapura, Australia, dan di mana-mana, banyak. Ada yang sedang bekerja di Jeddah, ya, macam-macam. Justru online ini luar biasa, saudara. Jemaat online itu malah seluruh dunia. Mungkin ini penggenapan dari firman. Firman itu akan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Puji Tuhan ya, saudara. Nah, nanti sekitar bulan Februari awal kita akan onsite ibadahnya. Tapi untuk jemaat online akan terus, kita akan lakukan streaming terus. Ya. Semangat, sehat, selamat Natal saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan demi kesempatan selagi kami masih hidup. Ampuni segala kesalahan kami, ketidaktepatan kami. Bapa di surga, tapi kami mau sungguh-sungguh. Biarlah kami hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan, tapi Engkaulah tetap gunung batuku. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau angkat tangan kami mau terima sambut berkat yang dari Tuhan. Segala berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani, turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman, memimpin kita kepada seluruh kebenaran, agar kita menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, man of God. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut
Kami GSKI Pantai Indah Kapuk mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua.